Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Basah, ada resah yang selalu membuat gelisah. Ya, mungkin bisa dilanjutin lagi. Takut kena copyright. Oke, topik kali ini kita akan membahas tentang demo ojol tanggal 20 Mei kemarin. Nah, kenapa saya pakai lagu Indonesia Raya? Ya, saya ingin kita sama-sama coba untuk melihat atau coba untuk memahami permasalahan ini. Kenapa? Karena untuk saat ini ojek online ini adalah salah satu backbone perekonomian di Indonesia. Salah satu yang menyerap banyak tenaga kerja. Nah, makanya saya pakai pakai lagu Indonesia Raya, karena ini yuk kita sama-sama sebagai satu bangsa kita coba cari solusi yang terbaik buat semua pihak. Oke, demo ojol tanggal 20 Mei kemarin. Ya, mereka membawa, kalau nggak salah tuh sekitar 5 tuntutan. Yang pertama masalah potongan ya, komisi potongan, yaitu mereka meminta sebesar 10%. Terus salah satunya adalah transparansi, terus minta diikutsertakan, terus dihapuskan program yang memberatkan dan lain sebagainya. Ya, intinya seperti itu. Nah, di beberapa konten saya kemarin terakhir, saya juga sebenarnya sempat menyinggung. Saya sebenarnya setuju dengan demo ojol tanggal 20 Mei ini. Dan seharusnya juga ada lagi satu elemen yang harusnya juga ikut, yang juga harusnya dipertimbangkan untuk dipikirkan tentang kesejahteraannya, yaitu tentang kurir-kurir yang ada di ekspedisi, kurir-kurir yang pick up dan antar paket kalian. Nah, kurir-kurir ini sebenarnya kondisinya mungkin sama 11-12 dengan ojek online. Nah, kenapa ini saya mau angkat? Karena ya saya juga pernah menjadi bagian di sistem itu gitu. Dan kita merasa bahwasannya, saya pribadi merasa bahwasannya penjajahan di dunia modern itu benar-benar terjadi. Nah, kedaulatan negara kita juga jadi pertanyaan, karena ternyata pemain-pemainnya ini yang dunia digital ini adalah sebagian sudah bukan milik kita sendiri, bukan milik bangsa kita sendiri. Nah, tetapi saya tidak akan bahas itu, mungkin di konten selanjutnya. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah ini saya ngomong, apakah pendapatan dari si mitra-mitra ini sudah sesuai? Apakah pendapatan mitra-mitra ini sudah bisa diterima oleh seluruh pihak? Artinya ya, walaupun mungkin banyak yang bilang ini kan mitra, kalau kalian cocok kalian ikut, kalau kalian nggak cocok ya kalian kan bisa keluar aja. Aduh bos, nggak gitu juga. Jangan kita berpikir sesederhana itu. Ini semua saling berkaitan, dan ini semua jadi berdampak kepada banyak pihak. Jadi jangan cuman ya udah kalau nggak inian keluar aja.
Terus kalau ini ya kalau begitu nggak perlu dong dibikin aturan UMR, nggak perlu dong diatur ya kalian mau nggak kalau misalnya kalian kerja di bawah gaji atau dan segala macam ya, atau dengan tuntutan pekerjaan yang besar, terus dengan tanggung jawab yang besar, tapi kalian dibayar dengan sangat murah. Nah, balik lagi, kalian juga pasti nggak mau. Nah, harusnya kenapa selalu kita berpikir hanya di salah satu pihak. Nah, inilah pentingnya kita untuk bisa melihat di dua point of view yang berbeda. Nah, saya terus terang nih, saya bikin konten ini saya harus makan dulu. Karena kalau saya nggak makan dulu, dalam kondisi lapar saya bikin konten ini, yang ada emosi yang meluap-luap yang akan disampaikan. Tetapi ya makanya saya makan dulu, ngerokok dulu, ngopi. Nah, jadi agak tenang. Itu dia. Karena kalau udah soal perut, waduh, ini bahaya bos. Ini benar-benar perlu perhatian khusus. Perhatian khusus dari semua pihak. Pemerintah, dari aplikator, dan termasuk juga dari driver. Nah, kita juga tidak ingin, kalau bisa dicari jalan keluar di mana semua orang, semua pihak diuntungkan. Nah, PR pemerintah sebenarnya cuma satu, menjaga stabilitas dan kedaulatan. Nah, itu dulu tuh PR pemerintah tuh. Kita minta tolong untuk pemerintah berperan aktif menjaga stabilitas dan menjaga kedaulatan bangsa Indonesia, negara Indonesia. Nah, makanya saya eksklusin dulu. Nah, pemerintah mungkin punya inian, tapi kita berharap dan bukan berharap lagi ya, kita sangat mengharapkan pemerintah bisa ikut serta. Pemerintah hadir dalam permasalahan ini. Nah, sekarang permasalahan antara aplikator dan mitra. Tadi saya sempat bilang, yang di dalam industri online ini, industri digital ini bukan cuman driver online ya, kurir. Ayo dong kurir, ayo kita sama-sama. Ini rate-nya udah sama sekali tidak manusiawi. Rate-nya juga sudah benar-benar nih kita diperas. Jadi kalau bisa kita samakan, kita gabung suara, ayo kita harus membantu supaya benar-benar kesusahan kita itu didengar. Sebenarnya posisinya ini campur aduk ya, antara marah, antara sedih, antara bingung ya, karena kita ngelihat ke depan ini ya benar-benar gelap, benar-benar gelap. Kita nggak tahu ya, semua pihak sih bisa sih bela diri ya kan, maksudnya bisa berhak berpendapat, aplikator pun atau MP atau inian semua bisa, atau ekspedisi mungkin ya, semua bisa punya pendapat masing-masing. Tapi cobalah kita duduk bareng, coba duduk bareng. Dari situ apakah kalian melihat ke depan itu kita bisa sejahtera bersama-sama? Apakah kita bisa bergandengan tangan bersama dan menikmati jerih payah kita tanpa harus mengorbankan orang lain? Boleh dijawab secara jujur. Boleh dijawab secara jujur. Masa depan itu terlihat indah dan cerah atau gelap dan menakutkan? Ya, saya pernah jadi pekerja juga. Saya pernah juga jadi pengusaha. Jadi saya cuman bisa melihat seperti ini. Gak ada orang sih yang mau jatuh ya. Semua orang pengen sukses. Dan biasanya di dalam diri kita masing-masing, mau itu pekerja ataupun pengusaha, semua pasti nggak ada yang niatnya jahat. Ketika dalam hak diri kita ya, ketika kita
mungkin mendapatkan kesuksesan, ibaratnya taruhlah kita bukan siapa-siapa ya, dan ketika kita berharap, ketika kita mulai suatu karir kita, baik itu kerja ataupun usaha, kita pasti menginginkan kesuksesan. Dan mungkin kita juga berjanji dalam diri kita sendiri, pasti deh, saya yakin, ketika kesuksesan itu diraih, pasti kalian ingin bermanfaat buat orang lain. Ya, ibaratnya akan lebih sering berbagi lah. Mungkin itu janji kita ya. Pasti itu, dalam setiap diri manusia, saya yakin semua orang pasti ketika dia memimpikan kesuksesan, dan apabila mendapatkannya, pasti akan berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi dan berguna lagi bagi orang-orang di sekitarnya. Ya kan? Benar nggak? Tapi kenapa kalau di dunia digital ini, kesuksesan itu malah menginjak-injak hak orang lain? Nah, saya ingin saya selalu bertanya-tanya sih sebenarnya sih. Saya selalu bertanya-tanya sih. Ya, kalau saya detailin lagi ya, kalian juga udah tahu lah ya. Mitra-mitra ini kehidupannya seperti apa, kesejahteraannya seperti apa. Terus makin lama itu kan biaya-biaya meningkat, kebutuhan meningkat, tetapi pendapatannya bukannya meningkat tapi malah berkurang. Ya, kesulitannya kalian tahu lah ya. Jadi saya nggak fokus ke situ. Saya cuma mau fokus cari sudut pandang yang berbeda. Nah, balik lagi, kesulitan mitra-mitra ini kita tahu, dan semua orang mungkin bisa, wah mitranya begini gitu segala macam. Ya, semua bisa kita bicarakan dan bisa kita adu argumen. Tetapi intinya begini, saya yang penasaran itu adalah siapa sih sebenarnya yang memutuskan? Siapa sih sebenarnya yang punya ide untuk memberikan potongan yang gede? Siapa sih yang ngide? Kalau kita motong atau kita ngambil dari satu pihak, terus bisa kita gunakan untuk membiayai suatu hal yang lainnya, yang nantinya berharap, tapi bullshit lah. Kalau menurut saya bullshit lah. Bullshitnya begini, saya cuma pengen tahu siapa sih yang punya kebijakan, yang bisa berpikiran ide untuk menaikkan potongan atau mengambil jatah orang lain demi keuntungan. Simpelnya seperti itu, demi keuntungan. Bullshit lah kalau semuanya, kalau dia bilang, oh ini kita kembaliin lagi, kita bisa berdebat hal itu gitu. Kita bisa berdebat. Ya mungkin bagi orang-orang yang tidak pernah terlibat, tidak pernah tahu tentang cara kerja ini, industri ini dia bisa aja terkesima dengan penjelasan, dengan penampilan yang meyakinkan, cara bicara yang meyakinkan, dengan reason yang dia sampaikan. Wah, bahwa ini nantinya kita akan membuat menjaga supaya kita bikin program supaya konsumsinya jadi lebih banyak, yang nantinya juga ujung-ujungnya juga nanti akan meningkatkan kesejahteraan dari mitra itu. Bullshit. Saya berani jamin bullshit. Itu kerja di mana tuh orang? Itu aduh, jangan guys, jangan terjebak dalam pemikiran begitu. Itu murni cari untung. Ya emang bener sih, namanya bisnis, sah aja nyari untung, mau nyari untung, mau jual berapa juga sah aja. Nah, ini yang saya miris sekali. Mirisnya ya mitranya orang kita, rakyat Indonesia. Perusahaannya adanya di Indonesia juga, yang isinya orang-orang Indonesia juga. Tapi kok bisa berpikir jahat seperti itu gitu? Dan
berantem nih putra-putri kita nih, putra-putri Indonesia ini berantem tanpa mereka sadarin. Sebenarnya berantem itu untuk keuntungan siapa sih? Siapa yang ambil keuntungan dari situ? Coba kalian pikirkan lagi lebih baik, matang-matang lagi. Orang kantor bisa pasang badan, ya mereka digaji sih. Kalau kita lihat sejarahnya startup itu, ya dunia startup itu emang gimana ya, menjanjikan ya di awal-awal ya. Gaji gede-gede. Kemudian setelah itu janji surga-surga pun dikeluarkan supaya ya kalau dulu nih waktu mereka mengawali bisnis mereka ya, wah gabung di sini, kesejahteraan kalian akan terpenuhi, hidup dengan kebebasan, hidup dengan bisa mendapatkan finansial, tetapi juga bisa menikmati kehidupan. Awal-awalnya ini seperti itu. Kenyataannya kesini bullshit. Saya juga yakin, ya mereka juga orang kerja sih. Orang kerja itu ya mereka pasang badan karena mereka digaji. Dan ya itu tadi, yang bikin miris itu putra-putri Indonesia berantem. Nah, siapa yang ngambil keuntungan? Siapa itu ngambil keuntungan? Siapa yang punya ide dengan cara bakar duit, dengan cara ini ya, aduh, siapa yang punya ide ya? Nggak masuk di akal gitu loh, nggak masuk di akal. Oke, sekarang kita persempit lagi, masa depan ini akan seperti apa? Saya melihat kalau misalnya tidak adanya solusi yang terbaik buat seluruh pihak, maka yang terjadi adalah kehancuran ekosistem. Dan ketika ekosistem itu hancur, maka semua yang ada di dalam ekosistem itu pasti akan rugi. Jadi saya tidak bisa melihat, kita sepakati dulu itu tuh. Kalau ekosistemnya sudah rusak, maka seluruh orang, seluruh pihak yang ada dalam ekosistem itu pasti semuanya rugi. Seluruh pihak, mau aplikatornya, mau mitranya, mau karyawannya, mau perusahaannya, mau industrinya, mau merchantnya, mau sellernya, mau apapun itu ya, vendor-vendornya, apapun itu semua pasti akan rugi berjamaah. Jadi saya tidak melihat alasan kenapa kita tidak semua duduk bareng untuk mencari jalan tengah yang terbaik buat semuanya, yang baik untuk customer, yang baik untuk mitra, yang baik untuk perusahaan, yang baik buat pemerintah, yang baik buat industri, yang baik untuk semuanya. Kalaupun misalnya tidak ada yang terbaik, minimal mendekati. Jadi ya kita sepakatin dulu nih. Jadi seluruh belah pihak ini semua harus mau duduk bareng. Harus mau duduk bareng cari jalan tengah yang terbaik. Ya kalau nggak ada ya yang mendekati lah. Tapi bukan pembiaran seperti ini. Kalian aplikator atau yang punya wadah marketplace atau ini ya kalian bisa enak banget ya, ugal-ugalan aja kalian, beri kasih potongan, bikin program, motong lagi. Kalian yang punya algoritma yang sebenarnya kita juga nggak tahu itu algoritmanya fair atau tidak. Tapi kalau saya melihat karena sekalian saat ini ya hanya mengejar keuntungan,
Ya, walaupun dibilang ya, bakar duit itu kan untuk kepentingan bersama. Bullshit. Saya gaji rendah aja lah. Kalian yang gajinya gede, tukeran aja. Kalian tukeran aja. Itu, kalau kalian bilang seperti itu menandakan bahwa kalian tidak punya kreativitas. Kalian tidak punya logik. Nah, logika berpikir yang baik dan yang benar. Apalagi kalau saya bilang kalian pasti sudah tidak beretika. Saya berani bilang. Saya orang pasar lah. Saya orang jalan lah. Saya orang lapangan lah. Berani nggak tukeran gaji? Saya bikin perusahaannya untung tetapi nggak nginjek-nginjek. Tuker gaji aja, bos. Gaji ambil aja nggak apa-apa. Kita tukar posisi. Bos yang baik itu kan bos yang tahu kerjaan anak buahnya gitu kan. Pernah tahu. Kalau ya minimal ngerti lah, jalanin lah. Coba kalian kerja dulu lah. Ngerasain dulu. Nah, baru kalian bisa ngambil kebijakan. Kalau cuman ngomong aja, cuman ini, oh kan saya pendidikannya ini. Ya balik lagi. Tinggi pendidikan bukan berarti kalian punya logika berpikir yang benar. Punya pendidikan bukan berarti kalian langsung mendapatkan etika. Nah, itu dia. Ya, saya tidak beretika lah. Tapi saya jamin kalau saya di posisi kalian, saya nggak akan ngambil keputusan yang seperti itu. Tapi oke. Ini masih ke bawah-bawah nafsu nih guys. Jadi saya penasaran sekali kenapa orang itu bisa berpikir bisa gitu. Tapi oke lah, kita jangan ke situ dulu dah. Anggap kita harus fair juga. Kita harus punya itikat baik. Kita harus praduga tidak bersalah harus kita tentuin. Anggap salah ke pemikiran. Nah, ke depannya mesti kayak gimana? Ya itu tadi. Kalau kita tidak pikirkan kan ini nanti ke depannya kalau ekosistemnya rusak bisa merugikan semuanya. Jadi kita harus mau duduk bareng, cari jalan keluar. Salah satu tuntutan dari ojek online ini juga ya mereka ingin dilibatkan dan saya merasa ya itu juga penting. Nah, poin itu juga penting harus terrealisasi dan pemerintah sebagai yang punya tempat, yang punya hajat, yang punya mewadahi semua ini juga harus ikut berperan serta. Kenapa nggak kita beli aja sih untuk menjaga kedaulatan? Kenapa nggak dikelola sama negara aja sih? Mungkin ini adalah tantangan buat pemerintah karena ini menguasai hajat hidup orang banyak. Yang saya tahu yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai, karena kita menganut bukan sistem komunisme, juga bukan sistem kapitalisme. Kita menganut sistem Pancasila. Bapak pendiri bangsa kita sudah berpendapat dan mempunyai rumusan bagaimana pandangan mereka terhadap perekonomian, kebangsaan, kedaulatan, politik, dan segala macam itu semua harus berlandaskan Pancasila. Jadi saya mengajak pemerintah supaya mulai berperan aktif dalam melihat ini dan cari sudut pandang yang fair. Fair buat pengusahanya juga dan buat orang-orang yang bekerja di dalam industri itu juga. Karena ini adalah mereka semua adalah putra-putri Indonesia. Nah, nggak ada jalan lain selain memang duduk bareng, buka-bukaan aja. Sekarang kalau mereka aplikator itu selalu beranggapan, wah kita kan untuk ke pelanggan, kita untuk meningkatkan pelayanan. Ya, memang pelayanan harus kita kasih yang terbaik. Pelanggan harus kita bikin program-program yang menarik. Benar, tidak salah. Kalau
apakah kalian mau terbuka seberapa banyak budget untuk peningkatan pelayanan, untuk kepuasan pelanggan? Seberapa besar budgetnya? Kalian berani nggak diaudit? Kalian berani nggak kasih tarif yang transparan? Kalian tuh jelimet dengan segala potongan program segala macam. Sekarang kita gini aja, back to basic aja. Kalau kita ngomong nih, misalnya kita ngomong rate nih ya, ongkos per kilometer berapa lah? 1 kilometer tentuin berapa? Ongkos per kilometer itu berapa? Tarifnya berapa? Tujuannya kemana? Ininya berapa? Dah, kalian ambil potongan dari situ. Udah, simple. Konsumen bisa melihat, oh saya bayar segini ya, karena saya konsumsinya segini. Kemudian drivernya, mitranya juga puas. Oh, saya dapatnya segini ya, hitung-hitungannya seperti ini, dan saya dipotong segini. Udah selesai. Simpel aja kan? Kenapa kalian harus jelimet di atas program, di atas ini, marketing biadab? Kalau saya lihat, open-openan aja. Open-openan. Dalam hal ini saya juga tidak bisa objektif juga sih sebenarnya. Karena ya saya tahu persis bukan orangnya ya, kita sebut oknum lah. Bukan perusahaannya juga lah. Sebut saja oknum lah. Karena saya tahu persisnya bukan begini. Saya tahu persisnya banyak orang yang dirugikan. Ada ketidakadilan di situ. Ada ketidaktransparan di situ. Pelakunya nggak ketahuan, tetapi dampaknya terlihat. Nah, itu yang ingin benar-benar kita butuh penjelasan. Karena balik lagi, itu kerja keringat orang lain. Kalau saya punya karyawan, saya mau motong gajinya dia, yang kadang-kadang pun gini loh, setiap karyawan saya misalnya bikin salah gitu dan membuat kerugian, kadang tuh saya nggak tega buat motongnya gitu. Saya bilang kadang-kadang, mostly kebanyakan, sepertinya ya, yang seingat pengalaman saya nggak pernah potong gaji. Saya hanya ingin anak buah saya belajar, karena saya tahu saya nggak ada hak untuk memotong keringat dia. Ya kalau masalah itu kesalahan, ya itu wajar. Kesalahan itu paling konsekuensinya adalah omelan. Tetapi kalau saya udah motong duitnya dia, itu kayaknya nggak beretika sekali gitu. Toh juga kalau diingat-ingat, karyawan ini udah bikin saya untung berapa banyak, mungkin lebih banyak daripada kerugiannya. Ataupun sampai misalnya saya ada yang, maaf nih, melakukan hal-hal yang seperti kriminal lah, seperti penggelapan, pencurian, atau ini yang saya tuh juga nggak, ya saya ikhlasin aja lah. Ya mungkin kalau kalian perusahaan, kalian nggak bisa lah seperti itulah. Tapi kalau saya ini pribadi ya, mungkin saya ikhlas karena saya melihat ya kalau rezeki saya pasti akan diganti lebih banyak lagi. Kalau memang bukan rezeki saya ya mungkin itu diambil, tetapi ya saya tidak akan bekerja sama dengan dia lagi. Tetapi balik lagi, untuk memotong dari keringatnya dia itu kayaknya bukan hal yang baik menurut saya. Nah makanya
Saya penasaran sekali buat orang yang punya berpikiran untuk mengalihkan pendapatan seseorang pada yang lainnya untuk dengan beralasan dan dikaburkan dengan alasan-alasan yang ini. Ada sesuatu yang salah dengan diri Anda. Dan solusinya adalah, dan saya juga bilang ini bukan hanya kepada ojek online. Buat para ojek online, teruskan perjuangan kalian. Kalau bisa, kurir-kurir yang diekspedisi juga harus bisa bergerak. Hapuskan penjajahan modern ini. Hapuskan dan bumi hanguskan kebijakan-kebijakan yang mencekek, mungkin lebih tepatnya mencekek, membunuh pelan-pelan dengan alasan kalian tuh mitra. Kalau cocok lanjut, kalau nggak cocok ya jangan lanjut. Nggak semudah itu, apalagi ini menguasai hajat hidup orang banyak. Kita sih merasakan sih manfaatnya. Kehidupan dari industri digital ini kita menikmati sih. Saya juga sebagai pelanggan yang juga sering menggunakan kemudahan dalam aplikasi ini untuk aktivitas saya, untuk bisnis saya dan lain sebagainya. Tetapi ya itu tadi, saya melihat ada sesuatu yang tidak benar, ada sesuatu ketidakjelasan. Kalau misalnya kalian bilang gini, wah kita, ya kalian tentuin aja standarnya, prosedurnya itu seperti apa, bikin aturan main yang jelas. Kalau kita ngomong mitra-mitra yang nakal, mitra-mitra yang tidak memenuhi persyaratan, ya diputus aja nggak ada masalah. Tetapi buat orang mitra-mitra yang memang sungguh-sungguh, benar-benar tulus bekerja dan membesarkan industri ini, jangan sampai mereka diperlakukan yang sama dengan orang oknum atau orang-orang yang bekerja, mitra-mitra yang tidak tulus atau mitra-mitra yang tidak sesuai persyaratan. Jangan disamaratakan. Banyak orang yang mengandalkan, banyak orang yang benar-benar sungguh bekerja, dan resiko itu paling besar adalah di ujung tombak. Kita udah tahu lah, kalau kalian belajar itu kan, ujung tombak itu kan harus kita asah terus. Ujung tombak itu harus kita rawat, karena dialah yang nantinya akan membantu kita mencapai tujuan. Tapi kalau kalian mencekek ujung tombak kalian akan jadi tumpul, akan jadi hancur, maka kalian juga tidak akan bisa jadi apa-apa. Oke, jadi sekian dulu konten dari saya. Jangan lupa follow dan subscribe, dan jangan lupa komen-komen supaya kita buat lagi konten selanjutnya. Kita bahas lagi di konten selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Ciao.